Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa kembali sahabat Alphard seantero jagat dimanapun berada, sambil santai menunggu workshop toko kami, toko spare part motor klasik custom ya. Itu ada barang-barang dagangan. Sambil kita menyapa sahabat Alphard, mari coba kita menganalisa kemarin pidatonya Surya Paloh di Gelora Bung Karno, yang mana di hari itu juga ternyata Surya Paloh berulang tahun. Dan di hari ulang tahunnya Surya Paloh menegaskan kepada para pendukung khususnya dan pada umumnya adalah seluruh rakyat Indonesia, karena kita tahu bahwa acara itu diliput oleh beberapa media. Kemudian coba kita belajar menganalisanya. Yang pertama adalah Surya Paloh memang style retorika dalam berpidatonya itu, orasinya itu luar biasa semangatnya ya, seperti gayanya Bung Karno. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menegaskan bahwa beliau itu sebenarnya sangat setia kepada kepemimpinan Pak Joko Widodo mulai dari 2014. Bahkan Surya Paloh mengklaim bahwa partainya adalah partai yang paling setia dan terdepan mendukung Joko Widodo dari 2014. Dalam perjalanannya setelah 2019, kita semuanya tahu setelah Pak Jokowi bertemu dengan Prabowo Subianto mengadakan rekonsiliasi antara keduanya di stasiun itu dan makan sate saat itu ya, kita harus ingat bahwa Surya Paloh saat itu langsung mendekati Anies Baswedan. Surya Paloh mengadakan pertemuan dengan makan sate, Pak Jokowi dengan Prabowo bertemu di stasiun kemudian makan sate bareng. Surya Paloh menemui Anies Baswedan dengan nasi kebulinya. Nah, dari situlah saya juga sudah menganalisa jauh-jauh hari. Waktu itu saya memang belum punya channel YouTube, dan di situ Surya Paloh benar-benar mendekati Anies Baswedan, dan endingnya adalah setelah 2022 Anies Baswedan resmi selesai menjabat Gubernur DKI, langsung Surya Paloh mendekati Anies Baswedan secara intensif. Dan pada Oktober 2022, tepatnya 13 Oktober, Anies Baswedan dideklarasikan sebagai calon presiden dari Partai Nasdem dengan koalisi PKS, kemudian Demokrat merapat juga. Nah, inilah dinamika politik. Surya Paloh mengatakan bahwa dirinya dan partainya adalah paling setia terdepan mendukung Joko Widodo sebelum yang lain itu mendukung. Akan tetapi dalam perjalanannya setelah Prabowo bertemu dengan Jokowi kemudian mengadakan koalisi dan menganggap mungkin ya Surya Paloh bahwa Prabowo diakomodir hak politiknya yang seharusnya jadi oposisi malah menjadi koalisi, di situ kecemburuan Surya Paloh muncul yang akhirnya Anies Baswedan dirangkul, yang sebenarnya mungkin amatan kita seharusnya adalah Anies Baswedan harusnya bersama dengan Prabowo Subianto. Tapi itulah politik. Jadi saat ini kita dipertontonkan bagaimana koalisi elit di atas dan bagaimana dukungan grassroots di bawah. Di bawah grassroots rata-rata tidak mengetahui apa yang terjadi di belakang layar. Kita tahunya hanya berita-berita yang di depan layar. Akan tetapi saya yakin saya termasuk tidak mengetahui secara jernih, secara utuh apa yang terjadi di belakang layar yang kita tidak tahu. Nah, jadi itulah apakah itu kepentingan atau apa. Secara logika kita seharusnya berpikir bahwa chemistry-nya Prabowo adalah harusnya dekat dengan Anies Baswedan, tapi ternyata tidak. Ya, jadi strategi berpolitik ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Harapan kita pun belum tentu para elit bisa mengakomodir harapan kita. Yang terpenting adalah bagaimana semua stakeholder yang ada di negeri ini bisa mensejajarkan antara mulut dan perbuatannya. Apalagi nanti sebentar lagi kita mengadakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Jangan sampai para elit bisa beretorika tapi tidak bisa mengaktualisasikan dengan kenyataan. Jadi itulah kemarin apa yang disampaikan oleh Surya Paloh dan berapi-api ya. Kemudian Anies Baswedan juga sebelumnya berdoa curhat kepada Allah, tapi diamini oleh para pendukungnya. Jadi apapun itu, kini adalah kehidupan berdemokrasi, dinamikanya terus dinamis, dan
kita coba belajar memahami dengan seksama, dengan argumen, tanpa adanya sentimen. Jadi sekali lagi, Surya Paloh sepertinya kecewa berat terhadap Pak Jokowi, bahkan menganggap revolusi mental yang dicita-citakan oleh Pak Jokowi dengan melihat pidato Surya Paloh tersebut kemarin, sepertinya ada pesan bahwa revolusi mental telah gagal, maka akan dilanjutkan oleh koalisi perubahan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.